Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa tazakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Ayat ini ada dua kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, secara normatif, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ditandai aktivitas mereka memakmurkan masjid Allah. Tanpa aktivitas memakmurkan masjid Allah, berarti tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah kemakmuran masjid. Ya. Artinya bahwa semakin banyak orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah masjid itu semakin makmur. Nah, makmurnya masjid itu dengan, ya Allah memberikan penjelasan teknis ya 3 aja. Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang pertama, makmurnya masjid itu ditentukan oleh banyak sedikitnya masyarakat yang menegakkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka tugas dai adalah memobilisasi, menggerakkan rakyat agar selalu memenuhi shaf-shaf masjid ketika telah tiba waktunya sholat berjamaah 5 waktu. Ya, ini tugas utama seorang dai berkait dengan masjid. Dia harus menjadi mobilisator rakyat untuk berjamaah ke masjid sehingga masjid-masjid itu selalu dipenuhi oleh jamaah ketika waktu sholat tiba. Ya, ini. Tidak cukup pengurus masjidnya hanya menyalakan speaker dan kemudian melaungkan adzan. Itu belum melaksanakan adzan. Itu baru meneriakkan kalimat adzan. Karena adzan itu artinya memobilisasi, mengorganisir, ya, mengelola masyarakat. Satu contoh dalam surat Al-Hajj, Allah memerintahkan fa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amil. Dan adzanilah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan berbondong-bondong memenuhi panggilanmu itu, dan mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Untuk menyambut seruan fa'adzin ini, maka ada Menteri Haji yang mengelola pelaksanaan haji di Saudi Arabia, itu ya, Kementerian Haji. Di negara-negara pengirim haji ada yang mengurus. Misalnya di Indonesia diurus oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Penyelenggara Haji. Ada Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Pengelolaan Dana Haji, dan lain sebagainya. Ya. Masyarakat mengorganisir diri melalui kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Kemudian swasta mendirikan perusahaan biro perjalanan haji melalui Direktorat Penyelenggara. Artinya adzan itu kemudian menimbulkan satu gerakan mobilisasi untuk dapat menggerakkan orang pergi haji, sehingga hasilnya ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli
fajin amik. Orang berbondong-bondong pergi haji sampai harus dibatasi. Ya, mungkin sebentar lagi umroh pun akan dibatasi ketika kepadatan tanah suci sudah tidak memungkinkan lagi membuka ya kuota umroh secara bebas. Nah, sama sebetulnya sholat itu, adzan itu harus memobilisasi. Saya kira di Yogyakarta ada 8.009 masjid ya, dengan penduduk Yogyakarta sekitar 3.150.000 jiwa. Ya. Saya kira kalau kita sudah melakukan adzan, saya kira jumlah masjid itu tidak mencukupi dibanding dengan jumlah umat Islam yang ada di DIY ini. Ya. Tapi sekarang ini karena belum ada adzan, ya baru meneriakkan saja kalimat adzan, belum memobilisasi, maka banyak masjid besar jamaahnya hanya sedikit. Dan ini mubadzir, membangun masjid besar-besar hanya diisi sedikit orang. Subuh itu misalnya, ya nggak sampai 100 orang, padahal masjidnya besar. Berarti kan ini mubadzir sekali bangunan itu. Lebih baik ya diukur aja, mendirikan masjid sesuai dengan yang datang, ya gitu. Kalau hanya Jumatan saja penuhnya, pakai tenda aja setiap Jumat, gitu ya. Tidak memerlukan biaya perawatan yang mahal, ya. Ini satu kewajiban bagaimana dai itu harus melakukan mobilisasi, ya, mobilisasi. Sehingga umat akan terbina dengan baik manakala sholatnya ditegakkan dengan baik. Karena sholat ini standar utama kehidupan masyarakat Islam. Ya. Kemudian yang kedua, wa'atuz zakah. Bagaimana masjid dengan dai-dai yang ada di dalamnya melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, sehingga jamaah itu berubah keadaan dari mustahik menjadi muzaki. Jadi bukan sekedar menjadikan masjid adalah tempat pungutan zakat, tetapi masjid adalah tempat melahirkan para pembayar zakat, para muzaki. Ini harus dilakukan oleh para dai melalui masjid. Sehingga uang masjid harus sebesar-besarnya dibelanjakan untuk memakmurkan, mensejahterakan, dan menjadikan jamaahnya mampu menjadi pembayar zakat. Sehingga nanti dengan mobilisasi sholat, masjid penuh, dengan pemberdayaan ekonomi, muzaki menjadi semakin banyak, maka sejahteralah rakyat Indonesia jika para dai melakukan upaya pembinaan umat itu berbasis masjid. Nanti sektor yang lain akan terangkat, ya. Kemudian yang ketiga, walam yahsya ilallah. Bagaimana kekhawatiran umat rakyat, masyarakat itu dihilangkan oleh peran masjid. Dimulai dari alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Takut lapar. Artinya masjid harus menjadi penyangga utama kebutuhan pokok rakyat, ya, bagi mereka yang sedang. Tidak mungkin ada kekhawatiran punya anak tidak bisa sekolah. Mungkin masjid memilih partai busuk karena masjid harus memimpin rakyat tentang politik yang benar. Nah, ini semua belum banyak dilakukan oleh para dai. Karena yang ada
bukan dai, tapi tidak melakukan pembinaan masyarakat. 2000 itu Jogokarian dengan, ya alhamdulillah tahun 2005 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Kita sih dari rumah ke rumah, mereka yang belum sholat. Itu dilakukan oleh masjid. Dan bisa. Ya. Dulu jamaah subuh paling 25-30 orang. Alhamdulillah sekarang tiap hari subuh penuh masjid. Ya. Karena ada upaya serius kita menggerakkan masyarakat untuk berjamaah ke masjid. Dulu tahun 2003 di Jogokarian hanya ada 19 muzaki. Zakat mal kita hanya 5 juta. Tahun 2021 ini kita sudah punya 659 muzaki. Zakat mal kita di masjid ini bisa 2,9 miliar. Ya. Jadi semua itu bisa dilakukan. Dan di masjid kita setiap 15 hari membagi sembako bagi warga miskin. Kita ada ATM beras jika masyarakat tiba-tiba tidak punya beras untuk dinanak. Ya. Anak-anak yang tidak bisa bayar SPP, tagihannya silahkan dibawa ke masjid, akan dibayar oleh masjid. Ya. Anak-anak mahasiswa yang KKN, alhamdulillah diberi uang saku oleh masjid, meskipun hanya 1,5 juta selama 2 bulan KKN. Mereka yang perlu untuk penelitian dan lain sebagainya, bahkan lomba sampai ke luar negeri, kita biayai tiketnya dan lain sebagainya oleh masjid. Ya. Itu ketika para dai menjadi pembina masjid, bukan hanya menjadi mubalik yang tukang menyampaikan ajar masjid, tetapi tidak melakukan perubahan sosial, tidak punya pijakan masjid sebagai tempat merubah masyarakat. Ya. Apalagi terbawa arus pasar yang menghendaki jangan bicara politik di masjid. Ya, itu mestinya ngomong begitu itu ditapuk mulutnya itu menyesatkan itu. Politik harus diajarkan di masjid. Rusaknya masyarakat, rusaknya negara ketika orang-orang masjid yang ngerti kebenaran tidak pernah bicara politik kebenaran. Nah ini sangat rusak otaknya, merusak masyarakat sampai melarang orang bicara politik di masjid. Itu PKI itu. Ya. PKI. Karena apa? Karena masjid harus bicara politik, di luar masjid pasti busuk dan kotor. Ya. Jadi kalau sampai orang pasti dia itu unsur yang mau merusak Islam dan negara. Ya. Karena negara ini harus diperbaiki dan tidak ada institusi yang bisa terus-menerus membina rakyat kecuali masjid. Karena coba aja misalnya rakyat bertemu dengan ketua RT-nya juga belum tentu sebulan sekali. Tetapi rakyat bertemu dengan dai-nya di masjid bisa 5 kali sehari. Sekurang-kurangnya sepekan sekali dalam Jumat. Jadi hanya para dai di masjid itulah, dai yang membina umat di masjid itulah yang bisa melakukan perbaikan. Ya. Tidak mungkin Pak Lurah mengumpulkan rakyatnya setiap seminggu sekali, semuanya harus dengarkan instruksi. Tidak bisa. Tapi masjid tanpa diundang orang akan ngumpul minimal seminggu sekali dari hari Jumat itu mendengarkan instruksi-instruksi dari para dai pemimpinnya itu. Jadi hanya masjid yang bisa membangun negara, memperbaiki negara, merubah peradaban. Kalau dai-nya benar-benar dai, bukan sekedar mubalik. Jadi dia punya pikiran untuk merubah masyarakat, melakukan upaya perubahan, bukan hanya membaca dalil-dalil saja. Ya, inilah yang selama ini kita lihat belum banyak dai
masih terlalu banyak mubalik. Makanya konsekuensinya kalau menyebut ikatan DAI ini ikatan mubalik Indonesia gitu ya. Jadi kalau tidak melakukan perubahan sosial namanya bukan DAI. Namanya mubalik gitu. Kalau hanya membacakan dalil ya, ini begini ditinggal pergi tapi tidak membina umat, ya tidak merubah masyarakat, itu namanya bukan DAI tetapi adalah mubalik ya. Jadi ini konsekuensi pakai nama IKADI, maka harus betul-betul mampu menghasilkan perubahan-perubahan ya. Tapi kalau ikatan mubalik cukuplah tampil di mimbar membacakan dalil. Jadi di tiap kampung di mana ada dai-dai IKADI, kampung itu harus berubah corak dan cara hidupnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Masjid-masjidnya harus makmur, rakyatnya menjadi lebih sejahtera dengan program-program keumatan yang dibangun di masjid. Saya kira demikian sebagai pengantar. Aku lihada wa nastaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masjid yang bisa menjadikan masyarakatnya berubah menjadi lebih baik dalam ukuran syariah ya. Jadi misalnya ketika dia belum tinggal di situ, belum sholat. Setelah pindah di lokasi dekat masjid, ya, atau di kawasan dakwah masjid, dia bisa mengerjakan sholat. Yang semula kalau di tempat asalnya dia belum berjamaah ke masjid, barokah itu dia menjadi jamaah aktif 5 waktu. Ya, warga masjid yang dulu hanya menerima zakat, maka dia akan mendapat kemanfaatan, bimbingan, dan bantuan dari masjid untuk bisa menjadi pengusaha atau punya penghasilan yang lebih, sehingga kalau dulu mustahik, dulu hidup masyarakatnya itu dengan kekhawatiran, wah gimana nanti kalau nggak punya beras, ya suruh ke masjid aja, memikir makan aja belum bisa. Nah, begitu masjid bisa mencukupi kebutuhan itu, maka dia tidak lagi ya, tidak ke masjid ya. Demikian juga kekhawatiran, aduh kalau nanti sakit gimana? Ada masjid, nanti pasti masjid dengan jamaahnya akan bisa tolong-menolong menyelesaikannya. Ya, aduh saya nggak punya kerjaan. Dengan masjid akan bersama-sama ya menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Sehingga masjid itu betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, bukan malah adanya masjid orang sebel tiap saat diminta sumbangan gitu ya. Wah, itu namanya bukan masjid yang berkah, itu masjid yang nyebai gitu ya. Mau ada peringatan Maulid, sumbangan. Mau ada Ramadan, sumbangan. Mau sumbangan. Itu bukan masjid yang berkah, itu masjid yang nyebai ya. Nah, maka masjid harus berubah polanya. Bagaimana masjid itu lebih banyak memberi, melepaskan masyarakat dari kesulitan, bukan menambah beban-beban yang dicontohkan di masa ya. Karena apa? Karena jejaring masjid sekarang ini luar biasa, tidak seperti zaman Nabi ya. Ini jadi persoalannya hanyalah SDM pengelola masjid itu saja. Jadi bukan tipe mubalik, harus tipe dai. Kalau tipe mubalik kan ke masjid cuma ngisi pengajian. Masjid-masjid itu tidak harus punya konsep. Kami juga nggak punya konsep. Nalar kami itu sempit dan bodoh. Ya, tiru aja apa yang dilakukan Rasulullah, jangan ngarang sendiri. Ya, itu. Jadi Joko Karyan itu tidak punya konsep manajemen, tidak boleh itu. Ya. Karena menaluri manusia itu senang pada yang terang, ya maka otomatis ya ketika masjid itu lampunya terang di malam hari, orang lewat masjid itu senang. Padang masjidnya banyak orang yang datang di situ, orang mau tahajud, orang mau zikir, ketika hati gelisah ke masjid itu senang karena masjidnya terang, lingkungannya hidup, ya. Kalau malam hari lampu masjid gelap, ya. Orang mau singgah ke masjid malam hari itu
Sungkan, akhirnya nongkrongnya di mana? Ya, mungkin di kafe, di karaoke, di panti pijat, di mana-mana itu. Jadi kalau tempat hiburan malam marah itu dosanya dipikul para pengurus masjid yang mematikan lampunya di malam hari. Ya, karena seharusnya masjid itu tempat hiburan malam terbaik. Rasulullah ya, ini akalnya itu sok keminter gitu loh. Tiru saja Rasulullah itu, malam hari lampu nyala, nyalakan. Jangan dipadamkan. Hitungannya ekonomis nanti gimana bayar listriknya itu bodoh. Rasulullah itu lebih pintar, kami ikut Rasulullah aja ya. Bahkan sampai hari ini masih dipraktekkan itu. Coba kita pergi ke Madinah, pergi ke Makkah ya. Pastilah masjid adalah tempat paling terang benderang dibanding bangunan lingkungannya ya. Nah, kalau sampai di satu kota ya, jalannya masih terang benderang, toko-toko terang benderang, masjidnya gelap. Lah itu makanya umat Islamnya juga hatinya gelap, menjadi bodoh. Ya, karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Ngarang sendiri, mematikan masjid, lampunya di malam hari itu ngarang sendiri, nggak ada tuntunannya. Itu niru masjid mana itu? Ya, sekarang coba belajarlah ke Mekah, belajarlah ke Madinah, belajarnya ke pusat-pusat Islam. Bagaimana masjid itu menjadi tempat yang terang, yang mencahayai lingkungannya di malam hari, bukan pusat kegelapan itu ya. Jadi itu contoh paling sederhana. Bagaimana masjid dikunci? Ya, zaman Rasulullah orang itu ya ke masjid kapan saja, nggak dikunci itu. Ya, bukalah masjid 24 jam, lampu terang. Insya Allah masjidnya akan banyak orang datang, orang singgah, orang akan beribadah, dan lingkungan itu senang lah kalau malam hari nggak bisa tidur pergi, oh yang terang masjid, ke masjid. Ada teman juga termasuk ke masjid, ketemu temannya di masjid di malam hari, bukan di tempat yang lain. Ya, jangan ngarang lah, ngurusi masjid itu jangan ngarang, tiru aja Rasulullah, jangan sok pinter, buat konsep sendiri. Ya, itu. Tirulah Rasulullah mengelola masjid. Dari yang paling sederhana, jangan matikan lampu di malam hari, jangan kunci masjid di malam hari.